Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, sebelum kita masuk ke topik pembahasan ya, yakni topik pembahasannya tentang jangan melombakan burung murai batu muda. Ini bisa berdampak risiko dan banyak hal yang bisa menyebabkan murai batu kita nanti tidak kondisi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Oke, teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai jangan melombakan burung murai batu muda ya. Jadi murai batu muda biasanya burung yang masih labil, belum memiliki tingkat kestabilan yang bagus. Meskipun tidak nutup kemungkinan juga ada burung murai batu yang dari muda memang prospek banget juga ada, tapi saya tidak membahas burung murai batu yang seperti itu. Saya ingin membahas murai batu pada khalayak umum, pada umumnya ya. Sekali lagi, saya tidak membahas burung murai batu yang, minoritas, saya membahasnya yang mayoritas. Jadi teman-teman perlu dipahami, mental burung murai batu memang tidak sama satu dengan yang lainnya, akan tetapi kalau dipukul rata, dimayoritasin, maka murai batu muda sebaiknya jangan dilombakan ya, heeh. Tapi kalau hanya uji coba silahkan. Ini jika teman-teman, mengacu pada tadi, orientasi lomba selalu menang, ya kan? Merawat dengan senang hati, ya, makin sayang dengan jagoannya, ya ikuti metode yang, saya berikan atau saya share tentang metode Manpack ya. Yakni kita bahas ada hubungannya juga tentang metode Manpack tentang, 5 metode, yaitu metode, mental, metode nutrisi, perawatan ya, ego dan ambisi, lalu metode karakter. Nah, yang ini ada hubungannya dengan yang keempat tentang ego dan ambisi sebenarnya, yakni bagaimana kita bisa menahan ego agar tidak melombakan burung murai batu yang masih muda karena dampaknya sangat luar biasa sekali ya pada umumnya burung murai batu. Nah, inilah metode tentang ego dan ambisi, yakni menahan. Kenapa kita memerlukan metode Manpack? Karena itu untuk acuan, untuk kompas kita dalam memelihara burung murai batu. Jangan sampai kita melewatkan metode-metode ya yang ada di Manpack. Salah satunya yang tadi, pertama ada mental, ada nutrisi dan dan seterusnya ya. Hingga keempat, tentang metode ego dan ambisi, yakni ada hubungannya dengan murai batu muda. Kalau kita memiliki murai batu muda, sebaiknya kita tahan benar-benar ego kita. Seharusnya kita bisa lebih menahan ego kita pada burung murai batu muda dibanding dengan burung yang dewasa. Itu beda cerita ya. Kalau untuk dewasa kita bisalah sesekali menahan sedikit gitu kan. Tapi kalau untuk murai batu muda sebaiknya wajib menahan benar-benar ya, kalau kita tidak mau susah payah di kemudian hari nanti, dengan senang hanya sesaat. Mungkin kita kali ini is okay, murai kita juara terus setiap minggu, tapi lihat ke depannya, nanti bisa trouble dan itu, mayoritas pasti trouble. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, ya kita harus benar-benar, merawatnya baik-baik. Jadi kalau untuk murai batu yang, eee, de kalau ada teman-teman yang bilang, "Murai batu saya udah digeber dari muda tapi nggak apa-apa." Ya is oke silakan, itu berarti bagian dari minoritas dan sebagian saya, di awal tadi saya info ya, saya berbicara di mayoritas bukan tentang minoritas, yakni bukan tentang, tapi tentang dunia burung ya, dunia burung yakni mayoritas burung maksud saya. Nah, satu, kenapa kita tidak boleh melombakan burung murai batu masih muda, tapi kalau hanya mencoba trial is okay lah, jadi 3 bulan sekali ya ndak apa-apa ya kan. 3 bulan sekali untuk ngetes kemampuan, tapi dalam, kondisi dia masih on fire, top perform ya, jangan, masih kondisi, perlu rawatan dia, digantang. Nah ini jangan, itu pun hanya di kelas lat atau lat Yang pertama mental. Nah, ini ada hubungannya dengan mental. Burung murai batu muda itu belum, stabil di mentalnya. Jadi nanti, takutnya pas dia mentalnya kurang bagus, moodnya kurang oke, dia ditekan dengan, musuh ya. Terkadang di lomba itu teman-teman, dan saya melihat sendiri dan saya mengalami sendiri bahwa
ada lingkungan saya, dia burungnya ini, burungnya kakinya nggak, deker, padahal dia usianya udah 3 tahun lebih, 3 tahun, 4 tahun, tapi dia diikut lombakan ke kelas muda atau kelas pastol, jadi hati-hati loh ya, itu satu. Yang kedua, saya, melihat sendiri di lapangan, yang prestasi satu, saya cerita sedikit ya, prestasi satu, itu burungnya udah 5 tahun ke atas, tapi burungnya kecil dan kakinya masih putih. Saya tanya, "Juara satu, Kang?" "Iya, juara satu." Usia berapa?" Saya gitu, "Usia berapa bulan?" Gitu. Dia bilang, "Di saya sudah 3 kali mabung atau 4 kali mabung atau urakan, belum di orang lama juga udah 2 atau berapa gitu. Kurang lebih 5 tahunan." Bayangkan 5 tahunan dimasukin kelas pastol. Saya lihat tropinya, tropi pastol, astaga. Saya bilang, "Loh, kok tropinya pastol?" Saya gituin, saya tanya. "Iya, iseng-iseng," kata dia. Astaga, ini kan bisa merusak murai batu yang memang benar-benar prospek, disiapkan dan hanya dimasukkan di kelas pastol. Nah, ini kalau dia digencet dengan, murai yang dewasa tadi, ya udah wassalam ya. Nah, ini takutnya ketemu dengan yang demikian, yang orang yang tidak jujur dan ini, sering terjadi di lingkungan kita, nggak jauh-jauh. Makanya saya share banget di konten-konten saya itu tentang hati-hati 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 ya, meskipun banyak yang mencemooh, saya enggak apa-apa, yang penting saya sharing kepada mereka yang memang baru memulai dan lebih hati-hati untuk, merawat murai batunya. Itu yang pertama mental. Tadi ya takutnya kalau dilombakan ketemu musuh yang demikian. Jadi kalau terlalu sering berarti terlalu sering ketemu musuh yang, udah berumur itu bisa bahaya. Yang kedua, kalau mentalnya sudah terganggu, murai batu kita akan susah disetting teman-teman. Jadi saya ndak heran kalau murai batunya itu kok susah banget mencari settingannya, saya ndak heran itu. Dia mudahnya sering dilombakan ya, jawabnya pasti iya. Nah, dan ini tidak ketemu-ketemu dari awal. Nah, ini ya. Terus burung rusak. Nah, burung rusak ini banyak ini ya, teman-teman, dari cabul, dari nakal ya, dari yang tadi settingannya nggak karuan, itu juga bisa berdampak buruk sekali pada burung murai batu kita. Bayangkan seharusnya kita bisa menahan 2 bulan, sebulan untuk tidak melombakan burung murai batu kita, ya. Yang penting burungnya masih dalam keadaan bagus, kita terpaksa setiap minggu melombakan, ujung-ujungnya murai batunya rusak. Kalau murai batunya rusak cabul, maka kita perlu perawatan ekstra, nanti kita sendiri yang perlu memikirkan, tambah pikiran, belum waktunya ya, harusnya selesai 5 menit mengurus burung, kita harus, terapi ini, terapi itu, dan belum biaya-biaya lainnya yang harus kita keluarkan agar burung murai batu kita kembali normal. Banyak banget ya kalau kita tidak hati-hati, yang harus kita tebus ya untuk, menebus semua itu mulai dari biaya, waktu, pikiran, tenaga, semua itu masuk ya, semua masuk. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Terus harga jual murah. Nah, ini resikonya teman-teman ketika kita sering melombakan burung murai batu muda dan mudanya ini lantas rusak dan banyak banget masalah, kita tidak akan bisa mengangkat burung murai batu kesayangan kita di harga yang tinggi. Ini kan resiko dan sayang banget yang burung murai batu seharusnya setiap berangkat dia juara, setiap berangkat juara ya meskipun dia berangkatnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tetapi dia tidak pernah zonk, maka harga jualnya pasti akan tinggi karena kita akan sayang pada burung murai batu kita ya. Kita pasti akan jauh lebih sayang karena burung murai batu kita itu bisa kita, mohon maaf nih, promosikan dengan metode pamer ya, dalam artian seperti ini. Ini burung belum pernah kalah. Ayo bayangkan, burung selama lomba belum pernah kalah. Enak kan didengar? Kita juga yakin, yang jual juga yakin, apalagi lihat burungnya tidak rusak, burungnya bagus. Karena burung jarang dilombakan, tingkat vektornya pasti memupuk bagus ya kan. Nanti kita lepaskan vektornya ketika, waktunya yang tepat. Ketika burung masih muda ya, sesekali aja lah, paling 2 bulan sekali lomba, is okay lah ya kan. Durasinya itu lebih panjang dari murai batu dewasa, ya. Terus yang terakhir kita akan pusing 7 keliling teman-teman, itulah dampak ketika kita melombakan burung murai batu yang belum siap, dalam artian burung yang masih labil, burung masih muda. Kalau ada yang teman-teman yang bilang, kalau nggak dilombakan gimana mau, ada mental, ya is okay, itu kepercayaan teman-teman silakan ya, silakan teman-teman mengacu pada pikiran teman-teman sendiri, ya monggo ya. Nanti untuk resiko ya teman-teman sendiri yang, mengalami, saya hanya di jalur aman saja, ya saya hanya benar-benar di jalur aman saja. Kalau hobi sekedar hanya hobi ya monggo silahkan, tapi kalau kata-kata kita, hobi kita hanya sekedar hobi, melihara burung hanya sekedar hobi kok dipikirin macem-macem.
terus ujung-ujungnya berantem sama istri gara-gara nggak boleh lomba, ya itu namanya bukan hobi ya, nari penyakit. Nah, oke teman-teman kita masuk ke penutup, terima kasih ya. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.